terima kasih. Syana lama-lama syukur Tuhan. Biara lama-lama sih. Terima kasih ya Tuhan. Oh, Syana lama-lama Sikiara lama sih. Terima kasih. Berapa kasih terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Penanaman kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Satya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, Engkau dahsyat ya Aba Bapa. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in
King be lifted up, Hosanna, be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up, Hosanna. Kita masuk dalam firman Tuhan saat ini, dan biarlah urapan Tuhan mengurapi setiap pendengar sehingga mereka boleh mengerti apa yang Allah sedang lakukan di muka bumi ini. Ada kegerakan Allah, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja, dan bagi orang yang percaya, bagi orang yang tinggal tetap, engkau akan melihat kuasa mujizat Tuhan. Maka janganlah kita khawatir di dalam kehidupan ini akan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai ke depan ini. Memang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi percaya saudara, semua itu akan pulih. Semua itu akan pulih dan kembali bahkan lebih, karena kita masuk di dalam new normal, sesuatu yang baru di dalam tahun 2020. Saya masih ingat Pendeta Niko katakan, kita masuk di dalam new dimension. Benar-benar kita memasuki suatu dimensi yang baru. Oleh karena itu, saudara, hilangkan ketakutan, hilangkan kekhawatiran, hilangkan semua pikiran-pikiran negatif. Mari hidup kita tertuju kepada Allah pencipta langit dan bumi, dan benar-benar kita berjalan di dalam hukum-hukumnya Allah, sehingga apapun yang terjadi kita tetap tenang, kita tetap sukacita, kita tetap tidak khawatir, karena kita percaya Allahku akan memberkati, menuntun, melindungi, bahkan memulihkan semuanya. Saudara, saya mau bicara tentang kekhawatiran yang terjadi. Kalau akhir-akhir ini saya banyak membaca tentang peristiwa Daud dan Saul, ya saudara. Apa yang dikatakan di 1 Samuel 17, ya saudara, ayat 43. Maka perlunya kita membaca Alkitab. Bahkan dikatakan kalau kita bisa membaca setiap hari 10 pasal, itu satu makanan rohani. Saudara, kita kalau lapar kita makan untuk tubuh kita, supaya sehat, supaya kita kenyang, lidah yang nyaman, mencari makanan. Tapi adakah kita memberi makanan kepada roh manusia ini? Makanan sehingga roh ini lebih menguasai. Roh Allah ada di dalam hidupnya, itu kan menguasai segala hawa nafsu, daging, emosi, amarah kamu, apapun itu akan slow down. Dan saudara benar-benar memiliki satu karakter ilahi, karena kita diciptakan bukan serupa dengan dunia ini, tapi kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Nah, apa yang kekhawatiran itu udah memang lumrah terjadi kepada setiap manusia, sampai ke anak kecil, anak sekolah, anak yang masih kuliah, bahkan mereka yang bekerja menghadapi segala tantangan, ya saudara. Tetapi kekhawatiran itu tidak membuat kita memiliki jalan yang keluar, ya saudara. Kalau kita terus berfokus takut, khawatir, akhirnya akan mengganggu segala fisik ke tubuhmu. Engkau menjadi penyakitan, sebentar-sebentar sakit mah, sebentar-sebentar kepala pusing, merasakan tubuh ini sakit semua. Karena apa? Karena stres, karena khawatir, ya saudara. Mari kita mau singkirkan kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu menandakan bahwa kita tidak percaya ada kuasa Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus, yang sanggup memberikan kepadamu hikmat, yang sanggup memberikan berkat kepadamu, ya saudara. Kita tidak bisa mengerti
Kalau Tuhan membuka pintu berkat, tidak ada yang bisa menutupnya, saudara. Kalau Tuhan yang menyertai, saudara, engkau tidak takut berjalan di tengah keadaan situasi apapun ya, saudara. Jadi saya bicara tentang Daud, Saul, dan orang Filistin ya, saudara. Maka orang Filistin itu berkata kepada Daud, dia lihat Daud imut-imut ya, saudara. Anjingkah aku, maka engkau mendatangin aku dengan tongkat. Dia anggap nih orang sinting nih, maju ke depan dalam peperangan. Dia tidak membawa peralatan senjata, tapi yang dibawa adalah tongkat ya, saudara. Lalu demi para allahnya orang Filistin, anak allahnya banyak orang Filistin ini, itu mengutuki Daud. Saudara, kalau saudara tahu, ini hamba yang dipilih oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, jangan mengusik hambaku. Saudara, wah, kalau Tuhan yang bekerja dan menegur dan membalas segala perbuatanmu, tidak ada satupun manusia, profesor, dokter, apapun, siapapun bisa menolongmu, saudara. Mengerikan, dan saya sudah melihat beberapa fakta, ya saudara. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung. Balaslah sih. Itu nanti si Daud, di mana dikatakan kepadanya, dagingmu itu akan dimakan oleh burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang ya, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, Daud memiliki hikmat, takut akan Tuhan. Dia tahu penyertaannya Tuhan. Dia tidak takut akan raksasa segede apapun si Goliat ya. Kalau dibandingkan Goliat dengan Daud, Daud itu kecil banget ya, saudara. Engkau mendatangin aku dengan pedang, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Wah, seluruh peralatan perang ya, saudara. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Jadi saudara, kita nggak perlu takut, karena Allah kita tuh Allah yang dahsyat, pencipta langit dan yang memberikan engkau kehidupan, yang merajut engkau di dalam rahim ibumu. Ya saudara, hari ini juga kata Daud, Tuhanku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel itu mempunyai Allah. Ya saudara, jadi satu perbedaan langit dan bumi. Yang satu memakai perisai ya saudara, yang satu dengan tombak, hanya dengan katapil dan tombak. Coba saudara banding, itu kan langit sama bumi. Kayaknya kalau orang lihat secara kasat mata, Daud pasti kalah. Tetapi karena Daud memiliki Allah yang dahsyat, yang hebat, dan dia menyerahkan segalanya dan percaya penuh kepada. Jadi yang berperang sebenarnya bukan Daudnya. Daud hanya kayak main-main. Saya pun main katapil juga, saudara, waktu masih kecil. Ya, katapil-katapilan, tapi yang dikatapilin buah mangga, saudara. Ya, akhirnya yang saya katapil buah mangga pada jatuh, dengan rok saya yang lebar, saya turun masuk pagernya orang, anjing herder keluar, saudara. Akhirnya saya lari juga naik ke atas, rok saya robek semuanya. Nah itulah saudara, perbedaannya dengan Daud, karena Daud berperang. Kalau kita tadi hawa nafsu lihat mangga, wow enak banget itu buah-buahnya ya saudara. Tapi masalahnya ketika anjing herder keluar, mangga pun yang jatuh kita nggak bisa ambil, kita juga menyelamatkan diri ya saudara. Maka saudara, apa sebabnya Daud begitu berani, saudara? Dan kenapa dengan Saul? Tuhan nggak salah pilih, saudara. Nggak salah pilih memilih Saul. Bahkan Saul tadinya sangat rendah hati. Dia katakan, saya dari suku yang paling kecil dan
Kaum kami adalah kaum yang terhina, rasanya tidak layak untuk menerima jabatan, diurapi, diangkat menjadi raja, saudara. Kalau Tuhan mengangkat engkau, kalau Tuhan membuat engkau berhasil, jangan sekali-kali sombong. Kemudian sombong dengan kata-katamu, sombong dalam kehidupanmu, keras terhadap anak buahmu, menghina, mencerca orang lain, menganggap rendah. Ingat saudara, pembalasan Allah itu ada. Apa sebabnya? Tuhan mengurapi Daud. Ya saudara, karena Saul tidak melakukan kehendak Tuhan. Saul itu seorang raja. Ada perintah yang dia harus jalankan. Tapi dia mengambil alih. Kenapa? Mengambil alih apa saudara? Ketika dia harus menunggu. Nanti ada penyembahan, ada korban, sembelihan, tunggu. Itu Nabi Samuel mengatakan. Tapi dipikir Nabi Samuel nggak datang-datang. Dia mengambil alih jabatan seorang imam. Jabatan seorang imam diambil alih oleh Saul. Suatu kesalahan. Karena dia tidak bisa tunduk, dia tidak bisa rendah hati ya saudara. Bukannya Saul itu jahat ya saudara. Saul juga melakukan hal yang baik. Dia tidak ingin menumpahkan darah ya terhadap musuh-musuhnya semua ya saudara. Tapi karena dia tidak memiliki ketaatan, tidak melakukan perintah yang Allah perintahkan kepadanya, maka roh Tuhan meninggalkan dia. Tuhan sampaikan, maka di situ itu menjadi kunci di dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, saya menjaga, saya mau mengikuti segala perintah Allah. Karena saya tidak mau roh Allah itu meninggalkan saya. Jadi saudara, apapun baik atau tidak baik, layani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan tulusmu, tanpa ocehan, omelan, penggerutuan. Engkau lelah, engkau sakit, saudara benar. Ketika sempat saya sakit ya saudara, tapi saya punya tugas, saya harus melayani, saya harus khotbah saudara. Saya lakukan itu semua. Tapi justru pada saat khotbah, tubuh saya sehat saudara. Yang tadinya sakit, sanggup nggak aku ini, aduh tubuh seperti ini. Tetapi justru sembuh saudara. Bahkan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, pokoknya kalau kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada perintahnya, saudara hanya setia dan taat, maka saudara akan menikmati. Di tengah-tengah keadaan, engkau ada di lembah, engkau menghadapi seperti saat sekarang COVID, ya saudara. Tapi hati kita tenang, kita jalan juga saat-saat perlu banget kita boleh keluar. Tuhan itu menaungi dan melindungi kita, saudara. Jangan sampai roh Allah itu hanya karena kita pikiran dunia, karena hanya ingin memuaskan hidupmu. Merasa engkau paling hebat, merasa engkau paling kaya, merasa engkau paling kuat. Jangan saudara, merasa engkau paling pintar. Jangan saudara. Yang paling takut adalah ketika roh Tuhan itu meninggalkan seperti Saul ya. Daud memiliki ketaatan. Daud dari satu keluarganya mungkin mengadakan perbedaan orang tuanya. Kakak-kakaknya semua sekolah akademi. Tapi Daud ada di padang belantara, saudara. Menggembalakan juga tidak mengembalakan ratusan atau ribuan kambing domba ya. Cuma 2-3 ekor. Tapi nyawa itu terancam. Tapi karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka menghadapi segala binatang buas, Tuhan dengan tangan yang kosong pun dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas itu. Sehingga ketika dia menghadapi Goliat yang besar, dia tidak takut. Dia tidak takut berhadapan. Dia tidak takut menghadapi masalah yang begitu besar yang bisa mengancam nyawanya, ya saudara. Jadi apa penyebab akhirnya roh Allah itu meninggalkan Saul? Itu ada 5 poin yang saya catat. 1, kesombongan, kekhawatiran. Hanya khawatir mendengarkan berita-berita, saudara. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita melihat anak buah kita lihat anak-anak kita jauh lebih hebat dari itu, adalah seorang pemimpin yang berhasil, saudara.
Tapi kalau engkau iri hati terhadap anak buahmu, iri hati terhadap anak-anakmu, engkau bukan seorang tua atau seorang pemimpin yang berhasil, ya saudara. Yang kedua, dari iri hati ini akan menghancurkan kehidupan ini, ya saudara. Yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20 itu saudara bisa baca, ya saudara. Maka samping itu, orang kalau khawatir, iri hati, yang timbul apa? Amarah, emosi, tensimu naik, adrenalinmu naik. Ingat saudara, penyakit akan merusak dan mematikan hidupmu. Buat apa saudara marah? Mari kepala dingin, hati yang murni, saudara. Pikir yang baik-baik. Kalau kita nggak ada jalan, kita berdoa kepada Tuhan, ya saudara. Yang keempat, tidak mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan, ya saudara. Dia tidak mau mendengarkan dan melakukan, ya saudara. Dia semau gue, perintahku, aku maunya begini. Wah saudara, itu orang benar-benar orang yang angkuh, orang yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, saudara. Apalagi nggak dapat yang dia inginkan, dia lebih emosi lagi, ya saudara. Larinya apa? Akhirnya mereka lari ke narkoba, akhirnya mereka lari ke wanita-wanita, ya saudara. Itu karena mereka hendak memuaskan daging, dan bagaimana cara keluarnya? Keluarnya ya kedagingan semua, saudara. Yang keempat, dia tidak mendengarkan dan melakukan perintah Allah, ya saudara. Karena kesombongannya, karena merasa dia kuat, merasa dia hebat, merasa dia ada jalan keluar, dia tidak butuh yang lain-lain. Saudara, apa yang dikatakan di Samuel 2, ya saudara, janganlah kamu berkata sombong, janganlah caci keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah Maha Tahu, dan oleh perbuatannya itu diuji. Yang menguji itu adalah Allah sendiri, karena Dia yang melihat, tidak ada manusia tahu hatinya manusia, tapi Allah tahu hatimu, Allah tahu pikiranmu, ya saudara. Mata Allah itu menjelajah ke seluruh muka bumi, tidak ada yang luput dari Dia, ya saudara. Itulah Tuhan kita. Maka dikatakan juga di dalam ketidaktaatan Roma 1 ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar. Kelihatannya ke gereja, kelihatannya rohani, saudara, tapi rohana, ya saudara. Di gereja mainnya main game, mainnya chat-chatan, ya saudara. Tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada firman. Congkak, sombong, pandai di dalam kejahatan, pandai merancang kejahatan, pandai berkata sumpah serapah dan makian, ya saudara. Tidak taat kepada orang tua, ya saudara. Orang yang tidak taat kepada orang tua, sedangkan hukum Allah, hormati orang tuamu, ya saudara. Orang itu dikatakan tidak punya akal, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, ya. Enggak ada belas kasihannya, sadis orangnya, ya saudara. Kalau sadis-sadis kita ingatnya Hitler, ya saudara. Maka dikatakan di dalam Roma 1 ayat 30b, orang yang melakukan hal-hal demikian itu patut dihukum mati, ya saudara. Mati rohanimu, tertutup segala berkatmu, tidak ada damai sejahtera di dalam hidupmu. Khawatir, maka dikatakan di Matius 6 ayat 22, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, ya saudara. Saya udah sering katakan, kita lihat burung di udara, saya paling senang mendengarkan suara cuitan daripada burung-burung, ya saudara. Senang sekali. Sampai akhirnya saya dikasih oleh istri Paniko satu alat seperti alat musik suara burung, ya saudara. Sepanjang hari bisa dengar suara burung itu. Jadi saudara,
Apa yang dikatakan Markus 13 ayat 11? Jika kamu digiring dan diserahkan kita yang benar, ya saudara, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Ya, kita makanya baca firman Allah, ya saudara, ketika murid-murid Tuhan ada di dalam penjara, bukannya stres, mereka malah menyanyi-nyanyi, ya saudara, kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri merontokkan, bayangin, penjara dijaga 4 regu, ya saudara. Tapi diadakannya gempa, maka lepaslah pintu-pintu, kunci-kunci, sampai penjaganya itu takut, karena penjaga itu pasti dipecat ya, karena harus menjaga orangnya. Terima kasih Jane, bisa mengerti bahwa aku kering leher. Maaf, saya minum sebentar. Jadi saudara, lakukan yang baik. Hidup ini hanya singkat, saudara. Emangnya kamu hidup sampai 1000 tahun? Kagak ada. 100 tahun aja saat sekarang jarang. Saya aja masuk ke 72 tahun aja, saya udah bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya boleh lihat anak cucu saya. Bahkan kalau boleh saya melihat cucu saya menikah, memiliki anak lagi, cicit, ya saudara, sampai generasi keempat, kelima, kita boleh menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan, ya saudara. Jadi saudara, Daud adalah seorang bawahan daripada Saul, ya saudara. Tapi dia diperintahkan apa aja dia nurut, saudara. Dia perintahkan perang melawan siapa saja, dia oke, ya saudara. Maka Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Daud maju perang dan selalu berhasil, ya saudara. 1 Samuel 18. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit, ya saudara. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat, juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi kenapa Saul akhirnya tidak menyukai Daud? Daud itu dielu-elukan, Daud itu hebat, panglima perang yang luar biasa, ya saudara. Tetapi pada waktu mereka pulang dari perang, ya saudara, bersama dengan Saul, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong, ya saudara, Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Ingat saudara, mau orang kata seperti apa saudara, tetaplah biar damai di hidupmu, ya saudara. Saul mengalahkan beribu-ribu. Ini perempuan menari, perempuan asli, perempuan cantik-cantik, saudara. Jadi Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa, ya saudara. Hanya perkataan, antara perkataan ribu dan laksa itu menyebalkan hatinya Saul, ya saudara. Sebab pikirnya kepada Daud, wah jangan-jangan ini nanti menggantikan aku. Ya biarlah digantikan sama orang yang lebih hebat, ya saudara. Sama kalau kita melihat pemerintah, aduh yang ini lebih hebat, malah dimusuhi, di demo, ya saudara. Kalau bisa dihancurkan kehidupannya, jangan saudara. Karena dia melayani. Kalau melayani Allah itu ya melayani rakyat, saudara. Pikirannya bagaimana rakyat bisa makmur, pikiran bagaimana negara ini bisa aman, ya saudara. Tapi Daud hatinya, memiliki hati yang luar biasa, ya saudara. Kita lihat Daud itu selalu berdoa, ya saudara. Makanya Mazmur itu Mazmur Daud, Amsal pun